Kita kembali lanjutkan, ini tentu kita ingin tahu seperti apa kemudian komunikasinya dengan DPR, karena kami sebenarnya juga sudah mengundang dari Kemenko Perekonomian, tetapi belum ada respon karena memang bisa jadi banyak aktivitas yang harus dilakukan. Kita ke Bang Kamru dulu lah. Bang Kamru, ini Komisi 11 kalau melihat dengan berbagai macam kenaikan, tentu sudah dikomunikasikan. Nah, bagaimana kemudian komunikasi yang terjalin dengan Komisi 11 tentunya? Iya, jadi memang kenaikan cukai memang sudah dibahas secara resmi antara pemerintah dan DPR, khususnya di Komisi 11. Dan kita memberikan persetujuan terhadap penyesuaian cukai, khususnya cukai hasil tembakau. Untuk kenaikannya dalam masa 2 tahun, 2023 dan 2024, yang kisarannya antara 10 sampai 11%. Dengan beberapa catatan-catatan rekomendasi penting dari kita. Pertama adalah DBH CHT yang harus betul-betul dilakukan evaluasi terhadap manfaat, khususnya wilayah atau daerah penghasil tembakau. Jadi wilayah Jawa Timur, kemudian ada Kabupaten Sopeng di Sulawesi Selatan dan beberapa daerah lainnya, dan tentunya sehingga tidak hanya pada sosialisasi dan edukasi, tetapi bagaimana kesejahteraan petani tembakau. Itu yang sangat penting karena ada berapa juta masyarakat kita yang hidup di sektor tersebut, sehingga memerlukan peningkatan kesejahteraan. Kenapa kita menuntut itu? Karena setiap tahun penerimaan negara dari cukai ini mengalami peningkatan. Di tahun 2022 peningkatannya di atas 10%. Ini artinya sumbangsi daripada industri hasil tembakau itu cukup besar terhadap penerimaan negara, lebih dari 200 triliun khususnya di tahun 2022. Nah, itu yang pertama, kesejahteraan petani. Karena itu kita minta pemerintah untuk bisa menyelesaikan roadmap tentang arah kebijakan kita dan program terhadap hasil cukai hasil tembakau. Karena ini yang sangat penting. Kemudian yang kedua adalah layanan kesehatan bagi masyarakat korban daripada pengguna hasil tembakau, khususnya rokok. Nah, ini yang juga mengalami peningkatan setiap tahun. Misalnya ada 3 provinsi terbesar di daerah istimewa Yogyakarta, dari 100.000 pengguna rokok ada lebih kurang 129 orang yang meninggal akibat 3 jenis kronis yang diakibatkan daripada rokok itu sendiri. Ya, kemudian setelah itu ada Jawa Timur sendiri, kemudian juga Sulawesi Utara. Itu rata-rata 3 besar provinsi. Nah, bagaimana layanan kesehatan terhadap korban masyarakat akibat pengguna rokok ini? Kemudian ternyata dalam komponen belanja masyarakat miskin, belanja rokok itu masuk dalam 3 besar pilihan alokasi anggaran. Jadi sudah miskin, terus dana yang keluarga yang dimilikinya itu justru salah satu komponen dari 3 komponen belanjanya rumah tangga itu adalah rokok. Nah, ini bagaimana mengantisipasi sehingga kemiskinan mereka itu tidak kemudian terus berlarut akibat kenaikan ini. Karena dampak kenaikan cukai rokok ini udah pasti akan berdampak pada harga. Nah, kemudian jadi pertama tadi menyangkut kesejahteraan petani, yang kedua adalah menyangkut layanan kesehatan, kemudian yang ketiga dampak terhadap masyarakat miskin yang sampai sekarang menjadikan rokok sebagai bagian daripada alokasi anggaran keluarga dalam 3 besar kebutuhan sehari-hari. 3 inilah yang harus betul-betul pemerintah susun roadmap-nya, sehingga bukan hanya mendapatkan penerimaan negara yang cukup besar di atas 200 triliun, tetapi ada feedback yang diterima dirasakan oleh petani tembakau, dan ada feedback yang dirasakan bagi masyarakat korban daripada rokok, dan ada feedback juga yang bisa dirasakan bagi masyarakat miskin yang terlanjur memiliki ketergantungan sebagai konsumen daripada rokok itu sendiri. Jadi 3 itulah. Karena ini dalam menyusunan roadmap ini pemerintah
dikoordinir oleh Kementerian Perekonomian. Jadi kita tunggu dari pemerintah usulannya supaya ini bisa dituntaskan di tahun 2023 ini. Kemudian yang kedua, kenaikan yang berkaitan dengan kenaikan tarif transportasi ya di beberapa ruas jalan tol. Memang di dalam undang-undang kita Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang jalan tol, sebetulnya memang di situ tercantum bahwa setiap 2 tahun akan dilakukan evaluasi terhadap tarif ruas jalan tol untuk mengikuti inflasi. Jadi itu lalu kemudian berarti kalau 2021 maka 2023 pasti akan ada penyesuaian. Nah, tinggal bagaimana kualitas layanannya di setiap ruas jalan tol yang mengalami penyesuaian tarif kepada masyarakat. Kualitas pelayanannya, jalannya, bagaimana dengan ibu hamil yang di atas mobil jalannya belum begitu mulus, terus bagaimana antrian terus yang mengalami kemacetan, layanan darurat di jalan tol seperti apa dan seterusnya. Nah, kualitas layanan ini juga harus betul-betul disosialisasikan kepada masyarakat sehingga penyesuaian tarif tol tersebut masyarakat bisa memahami, mengetahui bahwa ada dampak positif terhadap layanan yang mereka terima. Kemudian yang berikutnya adalah yang masih dalam kajian tentunya adalah kenaikan tarif KRL ya. Mas Tauhid masih perlu waktu dan kita akan kawal karena ini benar-benar masyarakat middle low ya, yang tinggal di Bogor, Depok dan seterusnya, yang saya kira pendapatan mereka itu benar-benar berada bottom line di UMP ya, upah minimum provinsi atau upah minimum regional yang betul-betul kebutuhan dasar mereka itu sangat dipengaruhi berapa besar biaya transportasi yang sehari-hari mereka harus keluarkan. Itu yang kita harus hitung betul supaya angka kemiskinan termasuk kemiskinan ekstrim kita bisa tahan. Begitu Mbak Brigita. Ini kita coba tanya sama BPS, Pak Widi. Ini Pak Widi yang paling pegang datanya Pak Widi. Silakan Pak Widi. Iya, baik, terima kasih Mbak Brigita. Jadi kalau bicara tentang beban masyarakat atau daya beli masyarakat, sangat tergantung pada seberapa banyak komoditas tersebut dikonsumsi oleh masyarakat, begitu kan ya. Jadi kalau kita bayangkan komoditas-komoditas yang didiskusikan malam ini, seperti misalkan rokok ya, rokok itu kan ada rokok kretek, rokok filter, rokok putih gitu ya. Itu bebannya atau bobotnya terhadap total pengeluaran konsumsi masyarakat itu sekitar 3,06 gitu ya. Nah itu kalau diperbandingkan dengan beras itu 3,08. Jadi seperti yang disampaikan Pak Samad tadi, betul gitu ya, bahwa konsumsi rokok itu memang cukup tinggi di rumah tangga begitu. Jadi kalau pemerintah menetapkan kebijakan kenaikan cukai rokok, tentu ini dampaknya terhadap inflasi akan cukup signifikan gitu. Yang kedua terkait dengan tarif jalan tol. Kalau tarif jalan tol itu bobotnya terhadap hitungan inflasi atau total pengeluaran rumah tangga hanya sekitar 0,347 gitu. Sementara untuk tarif kereta itu 0,239. Jadi memang sekitar 1/10-nya begitu dari beras gitu ya. Nah, artinya bahwa kenaikan secara signifikan setiap tarif-tarif ini tentu akan memberikan andil inflasi yang berbeda. Nah, sekarang saya mulai dari rokok begitu mungkin ya. Kalau kita bicara secara historis ya, pemerintah mungkin menaikkan tarif rokok lewat PMK itu setiap tahun begitu. Tapi menurut catatan BPS dampaknya ini berbeda-beda begitu Mbak Gita. Bahkan di tahun 2021 ya lewat PMK 192 2021 di mana rata-rata kenaikan tarif cukai rokok sebesar 12,5%. Inflasi yang terjadi di tahun 2021 itu paling tinggi terjadi di bulan Februari ya, jadi sekitar 0,33% gitu, untuk inflasi rokoknya. Tapi memang seperti yang disampaikan Pak Agus atau Pak Tauhid ya, rokok ini agak berbeda dengan komoditas lain. Dia kayak dicicil gitu ya oleh pengecer gitu kenaikannya. Jadi sepanjang tahun itu bisa 5-6 kali terjadi inflasi rokok gitu, mungkin 2 bulan sekali gitu.
setiap bulan naik, kemudian bulan berikutnya tidak naik, nanti naik lagi begitu. Jadi sepanjang tahun itu terjadi inflasi rokok bisa dibilang begitu ya. Nah, sementara kalau misalkan tarif jalan tol ini berbeda karena inflasinya terlihat hanya pada saat kenaikan tarif ya. Jadi kalau kita lihat historisnya misalkan di tahun 2021 terakhir jadi kenaikan tarif tol begitu ya menurut undang-undang berapa tadi Pak? Undang-undang nomor 2 ya. Itu inflasinya sebesar 4,59% inflasi akibat kenaikan tarif jalan tol. Artinya di komoditas tarif tol gitu ya. Tapi berbeda dengan rokok, di mana rokok memberikan andil yang juga cukup besar ada total inflasi. Tapi kalau yang tarif ini tidak begitu besar ya. Andilnya pada saat itu pada bulan Januari 2021 itu hanya sebesar 0,02%. Jadi sangat berbeda-beda ya dampak dari kenaikan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang ketiga misalkan tarif kereta, tadi juga didiskusikan tentang KRL. KRL ini bobotnya sekitar 0,239%, lebih rendah lagi dibanding jalan tol. Tetapi kalau kita lihat nanti per wilayah misalkan ya, di mana misalkan KRL banyak ada di wilayah Jabodetabek, mungkin ada di Surabaya atau Palembang, gitu ya, masuk MRT dan LRT. Ini juga nanti mungkin di kota-kota tersebut yang memiliki layanan fasilitas KRL atau MRT atau LRT itu mungkin akan lebih tinggi dan disumbang oleh komoditas ini. Gitu. Jadi saya rasa pemerintah juga sudah menghitung ya mungkin sejak awal gitu rencana kenaikan ini dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi nanti seperti apa. Jadi memang sangat tergantung dari besaran konsumsi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk komoditas-komoditas tersebut. Ya seperti yang sampaikan tadi bahwa yang mendrive pertumbuhan ekonomi kita adalah konsumsi. Jadi mungkin kalau dia elastis ya mungkin ada substitusinya. Tetapi sepertinya kalau kita lihat tadi rokok kemudian kendaraan atau transportasi itu tidak ada substitusinya. Jadi terpaksa ya harus naik kereta misalkan, atau kalau rokok ya ini agak sulit ya karena dia inelastis gitu. Jadi karena sudah edik ya. Jadi memang mungkin salah satu target dari pemerintah dalam penetapan kenaikan cukai rokok adalah kesehatan gitu ya, untuk mengurangi masyarakat yang prevalensi merokoknya tinggi. Mungkin itu pendapat dari saya sementara ini. Kasih saya kembalikan lagi dulu ke Mbak. Jadi siapa kira-kira nanti yang bisa terdampak paling besar dan kira-kira sejauh mana kemudian dampak yang dimungkinkan akan ditimbulkan dari kenaikan-kenaikan ini, sesaat lagi tetaplah bersama kami.